Halo guys. Perkenalkan kami dari kelompok Pancasila akan membuat video edukasi tentang bahaya korupsi. Jangan lupa nonton video kami sampai habis dan juga pahami isinya guys. Jangan lupa like guys. Stay tune ya. Stay tune. Dadah. Perkenalkan, nama saya Dava Noval Marif dengan NPM B1A025115. Nama aku Nabila Ananda Putri dengan NPM B1A025-083. Halo guys. Saya Jody Alvino Dibola dengan NPM B1A025-120. Halo geng, perkenalkan nama saya Dava Ciraputra dengan NPM B1A025-110. Halo guys, saya Hanif Habib dengan NPM B1A025-082. Kalian sadar nggak sih kalau akhir-akhir ini topik korupsi itu sering banget dibahas, bahkan di kampus pun sering jadi materi tugas. Iya, soalnya korupsi itu memang masalah besar yang membuat kesejahteraan masyarakat terganggu. Akan tapi banyaknya masyarakat tidak sadar akan dampak buruk dari korupsi tersebut. Jadi kalau dari sisi hukum, korupsi itu perbuatan yang melanggar hukum. Itu bisa membuat keuangan negara menjadi tidak baik. Itu sudah tercantum di dalam UU 31 tahun 1999 dan UU 20 tahun 2001. Iya benar, dan secara sederhana, korupsi itu bisa dipahami sebagai menyalahgunakan atau mengambil hak yang bukan milik kita. Bisa aja uang, fasilitas umum, atau bahkan kewenangan. Dan jangan salah, korupsi bukan cuma pejabat besar aja loh, tapi bisa juga seperti nitip absen atau manipulasi data, dan juga memakai barang organisasi untuk kepentingan pribadi, itu juga bibit-bibit dari korupsi. Banyak banget loh bentuk korupsi itu, mulai dari suap, gratifikasi, makar anggaran, manipulasi laporan, sampai ke penyalahgunaan jabatan. Oh ya? Yang bahaya itu penyalahgunaan wewenang. Misalnya, seorang pejabat mempunyai jabatan lebih dalam instansi tersebut. Akan tapi, ia menggunakan jabatannya untuk keuntungannya pribadi. Dan biasanya korupsi itu muncul karena adanya peluang, tekanan, dan pembenaran. Itu sama halnya seperti fraud triangle. Iya sih, kayak kasus-kasus yang banyak sekarang kan, banyak kasus korupsi. Setuju juga. Dampak korupsi itu sebenarnya terasa langsung oleh masyarakat, karena anggaran yang seharusnya untuk membuat fasilitas umum hasilnya nggak akan maksimal. Iya, contoh kecil aja, kalau anggaran jalan dikorupsikan, hasilnya anggaran akan rusak, rakyat juga yang dirugikan. Betul. Belum lagi dampak jangka panjangnya, kayak pendidikan itu pasti bakal menurun banget kan. Iya. Terus juga kesehatan bakal makin buruk pelayanannya, terus kesejahteraan itu makin sulit dicapai. Dan juga jika pejabat banyak korupsi akan membuat masyarakat itu menurun kepercayaan pada pemerintah. Dan juga jika kepercayaan tersebut menurun, pejabat akan sulit untuk melakukan proyek tersebut. Iya sih. Untungnya Indonesia itu punya payung hukum yang jelas, seperti UU Pemberantasan Korupsi, KUHP pasal tentang suap, dan Aturan turunannya. nah betul. Selain itu, ada juga KPK, kejaksaan, dan kepolisian. Tugas mereka berat, bukan cuma menindak, tapi juga melakukan pencegahan. Dan kita sebagai warga negara juga wajib melaporkan tindakan yang mencurigakan loh. Tuh. Pencegahan itu lebih penting loh daripada penindakan, karena kalau sudah terjadi sulit banget buat dipulihkan. Benar sih, pencegahan korupsi memastikan akan anggaran berjalan tepat sasaran, seperti misalnya anggaran bantuan masyarakat, pendidikan, kesehatan. Semua hal tersebut harus berjalan secara integritas agar tertuju langsung ke masyarakat. Dengan mencegahnya korupsi, pembangunan bisa merata, dan itulah dasar kesejahteraan bangsa. Sebenarnya kita bisa mulai dari hal-hal yang sederhana. Contohnya untuk berlaku jujur, nggak titip absen, dan nggak memanipulasi laporan kegiatan. Benar, integritas itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Kalau kita terbiasa dengan habit curang, nanti akan terbawa sampai ke dunia kerja. Iya, kita juga perlu loh transparansi dalam pengelolaan keuangan organisasi maupun kelompok.
seperti bikin nota setiap pemasukan dan pengeluaran. Ya sih, itu perlu. Jujur. Selain itu, budaya lapor harus juga dibangun. Jika kita melihat indikasi korupsi di tempat tinggal kita ataupun di kerja kita, harus kita lapor ke badan pengawasnya seperti KPK, kejaksaan ataupun polisi. Dan juga ada mekanisme yang namanya whistleblower yang bisa kita gunakan. Dan yang penting yaitu menolak gratifikasi. Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan itu bahaya dan biasanya bisa mempengaruhi objektivitas. Kita sebagai generasi muda punya peran yang besar sebagai calon pemimpin. Kita kalau dari sekarang sudah anti korupsi, maka masa depan Indonesia akan jauh lebih baik. Anak muda itu harus melek hukum, melek etika, dan berani bersikap. Jangan takut menolak gratifikasi atau perilaku curang. Iya betul. Dan jangan lupa keteladanan itu dimulai dari diri kita sendiri. Kalau kita mau negara kita bebas dari korupsi, maka kita mulai dari lingkungan kecil. Setuju. Mencegah korupsi berarti memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Setiap rupiah yang kita selamatkan dari hasil korupsi akan kembali lagi ke masyarakat demi terwujudnya masyarakat yang adil makmur sentosa. Dan kita harus menciptakan pendidikan yang lebih baik, kesehatan yang lebih layak, dan infrastruktur yang lebih kuat. Itu semua bisa terwujud jika korupsi ditekan. Dan perubahan yang besar dimulai dari langkah yang kecil. Mulai dari kita, dari sekarang, dari tindakan paling sederhana. Untuk Indonesia yang lebih bersih, lebih jujur, Dan lebih sejahtera. Sekian dari kelompok kami, guys. Jika ada salah kata, salah pengucapan, kami mohon maaf karena kesempurnaan milik Tuhan, kesalahan milik iblis, karenanya korbannya sekali lagi yakin usaha sampai. Dan jangan lupa like, subscribe, Dadah. Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi di balik meja teman sekerja, di dalam lemari dari baja. Kucing datang, cepat ganti muka, segera menjelma, bagai tak tercela. Masa bodoh, hilang harga diri, asal tak terbukti, tentu sikat lagi. Tikus-tikus tak kenal kenyang, rakus-rakus bukan kepalan. Otak tikus memang bukan otak udang. Kucing datang, tikus menghilang. Kucing yang kerjanya molor, tak ingat tikus kantor, datang menteror. Cerdik, licik, tikus bertingkah tengik, mungkin karena sang kucing pura-pura mendelik. Tikus tahu sang kucing